Assalamualaikum Bunda Indri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semangat Bu Yuliana. Terima kasih sekali atas waktunya Bunda sudah mau berkenan meluangkan waktunya. Ini saya di sini mau mewawancara Bunda tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan terkait dengan selama ini bagaimana Bunda Indri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Oke, memang dua hal ini itu beda tipis ya Bu Yuliana. Kalau dilema etika itu kan benar, ketika juga moral itu kan benar dan salah. Tapi memang kalau di lembaga seperti TK itu harus seperti itu tetap akan kita temui. Tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi, oh ini termasuk kejujuran moral, oh ini termasuk dilema etika. Maka itu kita harus sebagai kepala sekolah mungkin kita yang dituakan harus bisa mengidentifikasi itu. Jadi ketika nanti pengambilan keputusan itu bisa tepat dan bisa memuaskan semua pihak. Gitu Bu Yuliana. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bunda Indri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan. Oke, selama ini memang kita jumpai juga di lembaga saya itu juga etika yang benar dan benar. Tetapi juga itu kita lihat kita sebagai pemimpin di sini untuk mengambil keputusan itu, karena ketika dilema etika terjadi kita temui di lembaga kita itu semua memang ada alasannya, semua ada penyebabnya. Sebagai contoh mungkin ketika ada teman kita yang terlambat anak-anaknya sakit ya gitu kan, kita sebagai, apalagi saya juga ibu ya, itu dilema etika banget bahwa salah satu tugasnya adalah teman juga guru, dia pendidik, tetapi juga tugas di rumah dia sebagai guru. Nah ini salah satu dilema etika yang terjadi, bagaimana keputusan yang harus kita ambil seperti itu ya. Fleksibel dan terus aja lah Bu Yuliana. Selama di sekolah masih bisa di cover teman yang lain, masih bisa diganti dengan yang lain, is okay, no problem untuk lembaga kita. Jadi pengambilan keputusan itu bagi saya sudah tepat ya, karena mungkin selama guru saya terlambat itu atau nggak masuk karena sakit, ya kita beri toleransi lah, karena selain dia juga guru, dia juga seorang ibu tangga di rumah dibutuhkan anak-anak. Seperti itu Bu Yuliana. Jadi tetap harus ada kerjasama. Iya betul. Selanjutnya saya juga akan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda Indri lakukan selama untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu kayaknya hal yang perlu saja ya, prosedur atau langkah-langkahnya kita bikin sederhana aja. Pertama ada teman terlambat, kan dia sudah datang, maaf tadi saya karena sakit, saya harus merawat dulu, seperti itu. Kita dengarkan dulu alasannya apa, tidak serta-merta kita langsung mengejas, kok terlambat begini, kita nggak bagus seperti itu. Tetap alasannya apa, dan kalau alasannya memang bisa kita terima seperti itu, ya harus kita keputusannya juga sesuai. Jadi bikin enak aja lah di lembaga itu, luas dan fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi langkah-langkahnya sederhana aja. Kita dengarkan apa alasannya, nanti pengambilan keputusannya juga kita ambil sesederhana mungkin sehingga tidak memberatkan dan tidak kecewakan semua pihak. Yang penting adalah kerjasama dan komunikasi itu ya. Iya, komunikasi. Ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Indri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Saya agak efektif ya, jadi sudah mengatur. Kalau menurut saya selama ini yang efektif itu memang yang kita lihat dulu sesuai psikologi tadi, sesuai alasan-alasannya
diutarakan teman ketika kita menjumpai suatu permasalahan di dunia etika. Karena suatu hal itu tidak akan terjadi tanpa alasan. Sesuatu hal tidak akan terjadi tanpa ada sebab akibat. Jadi kita tanyakan dulu sebabnya apa. Jadi ketika sebab sudah kita ketahui, alasan ketahui, berarti kita nanti bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk semua. Jadi ya efektifnya memang tadi komunikasi kita jalin, kita dengarkan alasannya dulu. Karena kalau menurut saya kalau baca dari orang yang bijak ya, kita harus menjadi orang yang paling mendengarkan orang lain. Jadi tidak hanya mau didengarkan, kita juga harus menjadi orang yang paling mendengarkan. Itu saya juga masih proses di Juliana, berproses untuk menjadi orang. Ternyata susah loh, jadi orang yang mau mendengarkan. Belum mendengarkan sudah gitu, stop. Nah, kita harus tahan itu, menahan rasa begitu. Sama-sama belajar. Terima kasih. Ini harus mau mendengarkan tuh alasannya orang. Iya betul. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Indonesia. Tantangannya apa? Apabila dalam mengambil keputusan itu ya. Tantangannya memang gini ya. Tantangannya cukup luar biasa sebenarnya, karena kita di lembaga itu kan kita berkolaborasi dengan teman-teman ini. Memang tantangannya apakah keputusan yang saya ambil itu sudah bijaksanakan, apakah keputusan nanti saya ambil itu sudah adilkah untuk semua orang gitu ya. Karena itu juga relatif juga. Mungkin menurut saya tantangannya apakah keputusan yang saya ambil itu sudah bijaksanakan, apakah keputusan nanti saya ambil itu sudah adilkah untuk semua orang gitu ya. Karena itu juga relatif juga. Mungkin menurut saya ketika guru A terlambat, jadi saya harus memberikan keputusan kebijakan seperti ini. Kalau menurut saya mungkin betul, tapi menurut teman saya belum betul. Nah, seperti itu tuh tantangan tuh. Mudah-mudahan tetapi kita juga harus tetap belajar. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang memiliki kebijakan yang baik untuk semuanya, kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Saya juga tetap percaya. Jadi tantangannya masih meraba-raba apakah keputusan saya itu sudah tepat, apakah keputusan saya itu sudah memuaskan semua pihak. Makanya kita di guru penggerak ini ya Bu Juliana, kita dikasih materi ini kan, pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Itu mungkin salah satu program ini luar biasa memberikan bekal kita. Jadi ketika nanti suatu saat Bu Juliana atau guru atau siapapun menjadi pemimpin, itu kita mengambil keputusan tidak serta-merta karena egoisme kita, tidak serta-merta semua ke pemimpin kepala lah dengan saya lah, enggak seperti itu, tapi kita harus memikirkan yang di sekitar kita karena kita berkolaborasi berarti begitu Bu Yuliana. Nanti setiap pertandingan keputusan itu tetap harus memikirkan orang lain. Iya betul, kepentingan besar. Selanjutnya, apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di negara kita? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya yang berupa prosedur seperti yang dilakukan gitu. Kalau saya selama ini Bu Juliana, untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dunia etika, itu permasalahan datang tidak kita jadwalkan ya. Itu kan kadang kondisional. Jadi untuk penyelesaian, kalau selama itu bisa segera cepat kita selesaikan. Kenapa tidak? Nggak usah kita tunda-tunda. Jadi semakin cepat semakin baik. Makanya itulah salah satu tantangan menjadi seorang pemimpin. Cepat bertindak dan cepat dalam keputusan. Itu yang harus kita miliki. Jadi yo cepat, yo apik keputusannya gitu ya. Jadi nggak salah kita tunda-tunda. Semakin cepat semakin baik, karena penyelesaian itu semakin lama kita tunda akan semakin besar. Ketika ada permasalahan segera kita selesaikan, kita kecilkan, bahkan kita tuntaskan, insya Allah tidak akan menghadapi masalah ini lagi. Cepat dalam bertindak dan cepat dalam keputusan. Itu yang jadi tantangan kita begitu. Begitu. Berarti
namanya masalah itu kan Iya, kita tidak kondisional. Iya. kondisional. Ketika ada masalah, segera diselesaikan dengan cepat, tapi dengan tidak. Iya. Ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda Eni dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika ini? Kalau selama ini, alhamdulillah permasalahan yang ada di sekolah tidak sampai kita melibatkan pihak luar ya. Masih ibaratnya bisa dikategorikan permasalahan dilematika yang ringan lagu Yuliana. Kita kan masih di sidang TK ya. Kita masih bukan yang permasalahan kompleks yang luar biasa tidak, tetapi permasalahan itu bisa saya katakan berikan adalah ringan. Jadi selama ini bisa kita selesaikan intern di internal keluarga kita sendiri, kasus sampai keluar. Mungkin kalau itu terjadi tidak selesai, saya bisa sampai di penyelenggara dan juga ada korwil cepu. Kalau tidak selesai bisa ke dinas pendidikan. Tapi janganlah sampai ke ranah-ranah sana, kita selesaikan internal keluarga dulu. Ya seperti ini gimana? Apa ya kita bikin suasana di sekolah kita dulu yang menjadi ada biaya benar-benar kita selesai. Seperti itu Bu Yuliana. Utamakan mengenai lingkungan Betul. Dan selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat mungkin dari pengalaman mengambil keputusan dari kita ini. Untuk mengambil keputusan ini, pengalaman yang bisa dapat terjadi memang hal yang tersulit yang harus kita hadapi ketika menjadi pemimpin adalah menjadi pemimpin yang bijaksana. Itu susah sekali. Kita pun sudah berusaha semuanya sebijaksana mungkin, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Belum tentu penilaian itu bisa kita dapatkan dari teman-teman kita di sekolah. Kita berusaha berarti gini Bu, wong apik oleh opo itu belum tentu jadi prioritas. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijaksana. Tapi kalau menurut saya, kalaupun kebijaksanaan itu tidak diterima oleh teman-teman, tapi kita sudah berusaha. Nanti kita sudah berusaha menjadi orang yang bijaksana, tapi untuk endingnya, jika teman-teman tidak menganggap itu bijaksana, sudahlah. Itu memang keterbatasan saya, kemampuan saya sampai di situ. Tetapi kita sudah berusaha untuk mencapai titik yang bijaksana versi kita. Itu makanya di grup pembela ini luar biasa kita diberi bekal itu. Ya, kalaupun tidak menjadi pemimpin yang bijaksana sempurna, paling nggak level kita sudah sedang saja gitu ya. Bersama-sama kita berjuang untuk itu ya. Iya. Ya, berarti di sini saya dapat simpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana itu susah. Iya. Tapi harus diawali ya. Iya. Selalu mengawali terlebih dahulu Iya. kita membuka komunikasi dengan teman lingkungan sekitar terdekat, dibuka komunikasi yang baik supaya setiap ada permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cepat, dan supaya tidak menambah kemana-mana itu. Terima kasih Bunda Indri atas penjagaannya yang sangat luar biasa sekali dari